Halo warga intelektual sekalian, kenapa orang Indonesia itu pengen seperti orang Arab, sementara orang Arab pengen seperti orang Indonesia? Jadi ini kan kebalik-balik ya. Warga Konoha itu sangat ke-Arab-Araban ya. Cara berpakaian kita ke Arab-Araban, cara ngomong kita ke Arab-Araban ya, sekolah ke Arab-Araban, semua hal ke Arab-Araban. Sementara orang Arab Saudi pengen seperti Indonesia yang sangat-sangat plural, yang sangat-sangat demokratis. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa bisa seperti itu? Kenapa kebalik-balik? Apa alasannya? Salah satu alasan yang paling masuk akal itu adalah karena orang Arab Saudi itu sudah banyak yang pintar. Bayangkan, banyak warga Arab Saudi itu yang sekolah ke Amerika. Sementara banyak orang Indonesia mengkafir-kafirkan Amerika. Jadi ini kebalik-balik ya. Orang Indonesia itu belajar ke Arab, sementara orang Arab belajar ke Amerika. Jadi ini sesuatu hal yang menarik ya, yang perlu kita bahas. Kemudian apa alasan selanjutnya? Kenapa orang Indonesia itu meninggalkan budayanya sendiri gitu? Kenapa lebih suka yang namanya meniru budaya orang lain? Apakah ini didesain? Apakah ini ada kaum intelektualnya? Apakah ini sengaja untuk menjajah Indonesia? Kenapa Arab Saudi itu banyak mengirim siswanya ke Amerika untuk belajar? Bahkan pangeran sekalipun ya, belajar ke Amerika. Apa alasannya? Karena mereka berpikirnya sudah maju dan sudah pintar ya. Mereka berpikir kalau kita hanya mengandalkan yang namanya minyak, maka kita akan menjadi negara Islam yang sangat-sangat primitif. Ya. Nah, karena pemikiran-pemikiran seperti inilah, maka mereka membuka diri ya. Bahkan sekarang ini ya, Arab Saudi itu sudah ada yang konser di sana, kemudian wanita-wanita di sana sudah bisa nyetir ya. Sementara di Konoha kita masih sibuk ngurusin hijab, ngurusin halal atau haram dan sebagainya. Sementara Arab Saudi itu sudah membuka untuk berdamai dengan masa lalunya dan berdamai dengan negara-negara kafir juga. Itulah alasan kenapa ya ada perubahan yang sangat signifikan di Arab Saudi kalau kita perhatikan sekarang ini. Sementara Indonesia kalau saya perhatikan ya, kita itu pengen seperti Arab Saudi gitu. Kenapa bisa seperti itu? Apa alasannya? Salah satu alasan yang paling mempengaruhi itu adalah karena kita adalah makhluk atau masyarakat yang sangat simbolis ya. Kenapa bisa seperti itu? Kalau kita perhatikan ya, kalau ada tuh pemuka agama yang sedikit bisa bahasa Arab, pakaiannya ke Arab-Araban, ya berjenggot, ya menggunakan sorban dan sebagainya, maka akan disebut sebagai ustadz pemuka agama atau orang yang soleh. Padahal pakaian, jenggot, sorban dan lain sebagainya tidak menentukan kesolehan seseorang. Yang menentukan kesolehan seseorang itu adalah perilakunya. Karena kalau kita perhatikan banyak tuh pemuka agama di Indonesia yang korupsi. Bahkan kementerian paling korup di Indonesia itu kalau boleh jujur ya adalah Kementerian Agama. Itu artinya sorban, jenggot, dan pakaian itu tidak menggambarkan yang namanya kesolehan. Yang menjamin kesolehan seseorang itu adalah pembuktian ya. Gak ada hubungannya dengan agama sebenarnya kalau boleh jujur ya. Tapi ya orang Indonesia itu sangat simbolis ya. Kenapa orang Indonesia itu sangat simbolis? Kita gali lagi lebih dalam lagi gitu. Orang Indonesia itu sangat simbolis karena apa? Mohon maaf ya, karena SDM rendah. Biasanya kalau masyarakat SDM rendah itu mereka butuh yang namanya simbol-simbol. Karena apa? Karena nalarnya sangat rendah. Mereka tidak bisa melihat di balik sesuatu. Mereka hanya melihat tampilan-tampilan luarnya aja. Itulah alasannya kenapa ya kita mudah dibodoh-bodohi dengan apa? Dengan simbol-simbol, dengan baju-baju agamis, ya dengan sorban, jenggot dan lain sebagainya. Kaki cingkrang dan lain sebagainya. Itu yang mempengaruhi kenapa kita mudah dibodoh-bodohi. Bahkan ya Ustadz Mansur sekalipun dia memalaki umatnya di depan banyak orang, tapi kita diam aja. Karena apa? Karena kita menganggap bahwa pemuka agama seperti Ustadz Mansur itu adalah orang yang mulia. Karena apa? Karena simbol-simbol agama. Dia menggunakan peci, dia menggunakan baju koko, dia menggunakan celana cingkrang dan lain sebagainya. Jadi inilah yang mempengaruhi kenapa kita itu adalah masyarakat yang sangat-sangat bernalar rendah.
kita menyembah yang namanya simbol-simbol ya. Kemudian ya, kalau saya perhatikan ya, kenapa kita itu sangat menyembah simbol-simbol, bernalar rendah, dan lain sebagainya. Apa yang jadi permasalahan sebenarnya? Kenapa kita tidak dididik gitu untuk cerdas gitu, tidak hanya melihat simbol-simbol agama? Apa sebenarnya alasannya? Kalau dugaan saya ini semacam kesengajaan ya, termasuk para politisi. Kalau saya perhatikan politisi itu kalau mau kampanye mereka selalu bawa-bawa agama. Coba perhatikan kalau kampanye politisi, mereka menggunakan peci, menggunakan baju agamis, ya kemudian mereka datang ke pesantren-pesantren, mereka datang ke masjid-masjid untuk kampanye dan lain sebagainya. Jadi mereka memanfaatkan agama sebenarnya kalau boleh jujur ya. Jadi kita itu sebenarnya dikibulin ya menggunakan agama. Tapi yang jadi permasalahan kita mau dan tidak sadar kita dikibulin ya. Dan kita memilih mereka karena apa? Karena mereka kelihatannya soleh padahal mereka hanya menggunakan topeng agama ya. Dan menurut saya pribadi justru para politisi di Konoha itu melestarikan kebodohan ini. Apa tujuan mereka? Tujuan mereka untuk menjajah sebenarnya. Pejabat-pejabat di Konoha itu kan secara tidak langsung mereka menjabat biar bisa mereka korupsi. Kalau rakyat kita itu pintar, maka mereka tidak akan bisa lagi yang namanya korupsi. Jadi ujung-ujungnya sebenarnya duit ya. Mereka sengaja ya bikin kita bodoh, tidak mengajari kita budaya bangsa kita yang sebenarnya, maka mereka akan bisa korupsi berjamaah. Kemudian kalau saya perhatikan ya, masyarakat yang terputus dengan budaya leluhurnya, biasanya mereka akan susah maju. Ya, nggak ada satupun negara maju di dunia ini yang maju kalau mereka terputus dengan budaya leluhurnya. Coba kasih data. Ya, kalau data Anda lebih akurat, lebih benar, saya akan hapus video ini. Ya, saya itu nggak suka yang namanya menutupi. Kalau benar-benar, kalau salah-salah gitu. Kita ambil contoh misalnya, seperti Jepang misalnya. Kenapa Jepang itu bisa maju? Ya karena mereka terhubung dengan ajaran leluhur mereka. Semangat Bushido. Yang menjadikan Jepang itu menjadi negara maju itu karena apa? Karena semangat Bushido. Semangat Bushido ini bersumber dari mana? Bersumber daripada nenek moyang mereka. Bukan diimpor dari Arab gitu ya. Misalnya nih budaya Arab diimpor ke Jepang supaya mereka maju. Enggak seperti itu ya. Enggak seperti itu, enggak seperti di Konoha ya. Kemudian kita ambil contoh lain misalnya seperti China. Kenapa China itu maju? Karena apa? Karena pengaruh daripada ajaran leluhur mereka atau ajaran budaya mereka, yaitu Konfusianisme atau Konfusianisme. Konfusius lah yang bikin China seperti sekarang ini maju. Kalau kita ambil Eropa misalnya, Eropa itu bisa maju karena apa? Karena filsuf Yunani, Socrates, Plato, dan lain sebagainya. Jadi mereka tidak terputus dengan budaya nenek moyang mereka, budaya leluhur mereka ya. Itulah alasannya kenapa saya ya menganjurkan kita-kita ini anak-anak muda untuk jangan melupakan yang namanya budaya kita, leluhur kita, ajaran-ajaran terbaik leluhur kita. Kalau kita terputus dengan ajaran leluhur kita ya, kalau saya perhatikan ya, di Konoha itu kan rata-rata seperti itu ya. Kita sudah mengimpor yang namanya budaya Arab. Kita terputus dengan budaya kita, maka kita akan linglung dengan sendirinya. Kita lebih membela yang namanya tanah Arab ya daripada tanah air kita sendiri. Kita lebih membela yang namanya tanah suci daripada tanah air kita sendiri. Sehingga apa? Sehingga kita mudah digoyang gitu, mudah dijajah. Kalau Jepang kan susah dijajah kan. Karena apa? Karena mereka ada keterikatan emosional dengan leluhur mereka ya. Sementara kita silau dengan budaya-budaya Arab ya. Kita mengimpor yang namanya budaya-budaya Arab. Kalau misalnya ada yang mengatakan bukannya budaya Arab itu satu kesatuan dengan agama Islam, enggak. Budaya Arab dengan agama Islam itu dua hal yang berbeda. Budaya Arab ya budaya lokal, enggak ada hubungannya dengan agama Islam. Cuman kita selalu ya berpikir bahwa budaya Arab itu adalah agama Islam. Enggak. Budaya Arab itu adalah ciptaan manusia. Budaya itu ciptaan manusia, guys. Tradisi itu ciptaan manusia. Diciptakan oleh siapa? Diciptakan oleh orang Arab. Ya. Cuman kita nggak mau berpikir dua kali gitu. Nggak mau berpikir ulang apakah budaya ini diciptakan oleh Tuhan atau manusia. Ya. Itu yang
jarang kita sadari. Tapi kalau saya ngomong seperti ini nanti saya akan dikata-katain, oh kamu anti agama, oh kamu anti ini. Enggak, saya enggak anti agama. Kalau agama itu bisa bikin kita menjadi negara maju, nggak apa-apa, saya dukung ya. Tapi pada faktanya justru agama jadi momok gitu, penghalang kemajuan suatu bangsa. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Karena ada prinsip agama yang mengatakan nggak usah belajar teknologi, ya belajar tentang akhirat terus yang dipikirkan, sehingga kita tertinggal secara teknologi. Nggak usah belajar tentang fisika, matematika, kimia. Itu kan mempelajari tentang dunia, itu ilmu dunia. Kita harus belajar tentang akhirat, sehingga kita tertinggal dalam semua hal. Sementara Arab Saudi, mereka sudah belajar ke Amerika, belajar teknologi, belajar bahasa Inggris, belajar nyetir, ya, belajar bikin konser dan sebagainya. Tapi sementara kita sudah belajar seperti Arab jahiliyah zaman dulu, ya. Kalau saya ngomong seperti ini nanti pasti banyak nanti yang kesel gitu. Karena apa? Karena susah ya, susah ngomong sama masyarakat yang bernalar rendah ya. Kemudian alasan selanjutnya misalnya, karena Arab Saudi itu semakin hari semakin tidak religius ya. Buktinya apa? Buktinya orang Indonesia itu lebih religius daripada Arab Saudi berdasarkan data ya. Kita tuh melebihi Arab Saudi, guys. Kita adalah masyarakat yang paling rajin berdoa di dunia. Sementara Arab Saudi nggak seperti itu. Arab Saudi itu semakin hari saya melihatnya semakin seperti negara sekuler ya, kalau saya perhatikan ya. Sudah mengarah-ngarah sekuler ya. Kalau misalnya ada yang mengatakan sekuler itu kan jahat, sekuler itu kan ideologi terlarang dan sebagainya. Cuman di Konoha sekuler dimusuhi. Ya. Kalau saya perhatikan rata-rata negara maju itu adalah negara sekuler kok. Coba kasih data. Sebutkan satu saja negara di dunia ini, negara maju tapi ya, yang tidak sekuler. Rata-rata mereka sekuler. Mungkin ada satu dari 1.000 ya, dari ratusan negara maksudnya. Rata-rata mereka sekuler. 10 negara maju seperti Inggris sekuler ya, Prancis sekuler ya, kemudian Norwegia sekuler, Singapura sekuler, Jepang sekuler, rata-rata mereka sekuler. Cuman orang Indonesia itu memusuhi yang namanya sekularisme. Kenapa orang Indonesia itu memusuhi sekularisme? Dari mana mereka belajar? Dari pemuka agama. Kenapa pemuka agama memusuhi sekularisme? Karena mereka tidak akan dapat yang namanya dana hibah. Jadi dana hibah ini mereka selalu mengharapkan dana hibah dari pemerintah. Kalau dana hibah nggak cair, mereka akan marah-marah. Seperti yang viral baru-baru ini ya, KDM mengatakan dana hibah kita stop dulu ya, bukan tidak diberikan, tapi di stop dulu untuk pembangunan jalan dan sebagainya. Banyak tuh yang marah-marah kan, ya kan, para pemuka agama yang marah-marah. Jadi mereka itu membenci sekularisme itu karena dana hibah. Ujung-ujungnya duit juga yang mereka incar ya. Ada tuh ya dana abadi pesantren, DAP, kemudian dana-dana tentang keagamaan ya, Kementerian Agama, banyak tuh dananya. Jadi negara kita sebenarnya lebih banyak ngurusin tentang yang berbau agama gitu daripada ngurusin rakyatnya. Makanya ada istilah sekularisme. Inilah sebenarnya ya keuntungan daripada sekularisme. Negara tidak terbebani mengurusi yang namanya agama. Sementara di Indonesia kalau saya perhatikan justru negara kita itu ya fokus mengurusi agama. Prabowo kirim beras puluhan ribu ton ke Palestina. Apa tujuan daripada Prabowo? Tujuannya untuk mengambil simpati hati rakyat Indonesia yang mabuk agama gitu. Itu sebenarnya tujuannya. Dan negara kita lebih fokus ngurusin yang namanya agama. Padahal agama itu kan privasi. Fokus ngurusin yang namanya dana haji, dana itu ya. Yang ada dana haji dikorupsi kan jadinya. Yang korupsi siapa? Pemuka agama. Yang korupsi siapa? Ya Kementerian Agama juga. Yang baru-baru ini viral tersangka mantan Menteri Agama tersangka korupsi. Ya, bagaimana mungkin kita mengatakan bahwa negara non sekuler itu bisa menjadikan negara maju? Ya, sekuler berpotensi menjadikan negara maju, bukan langsung auto maju ya, tapi membuka peluang untuk menjadikan negara maju ya. Tapi kalau saya ngomong seperti ini nanti pasti saya dihujat, kamu meracuni anak muda untuk jadi sekuler. Enggak, kalau sekuler itu bikin kita menjadi negara maju, kenapa enggak ya kan? Ya enggak sih? Bukankah tujuan kita menjadikan Indonesia itu emas? Ya kalau Indonesia menjadi negara emas itu ya harus radikal sekalian ya. Dirombak sekalian.
sekuler sekalian. Negara tidak boleh terlalu mengurusi yang namanya agama, karena agama itu bersifat privasi. Agama itu tujuannya surga, negara tujuannya apa? Untuk kemakmuran rakyat. Jadi kan ini juga sudah berbenturan sebenarnya. Ya, tujuannya sudah beda ya. Sementara negara kita itu selalu diseret-seret oleh pemuka agama di Konoha ya, kaum agamis di Konoha untuk apa? Untuk mengurusi yang namanya agama. Ujung-ujungnya apa? Duit ya, duit juga ya, dana hibah, dana itu. Jadi pajak kita itu digunakan untuk dana hibah, dana untuk pesantren dan sebagainya. Padahal nggak semuanya pesantren ya amanah, nggak semuanya. Ada juga duit itu yang dimasukkan ke kantongnya ya, tidak dialihfungsikan untuk pendidikan. Nah, banyak tuh seperti itu ya. Buktinya kalau saya perhatikan ya, walaupun dana hibah terus dikasih ke pesantren-pesantren ya, ke pemuka-pemuka agama yang ada di Indonesia, pendidikan kita nggak maju-maju tuh, terutama pendidikan agama. Lebih maju pendidikan kalau saya perhatikan ya, pendidikan swasta. Kalau saya perhatikan swasta yang eh, dari agama Kristen ya, dari agama kafir ya, yang kita sering sebut kafir ya, lebih maju pendidikan mereka. Ya. Jadi kalau boleh jujur ya, justru agama itu ya berpotensi menghambat kemajuan suatu bangsa. Kalau misalnya ada yang mengatakan, oh itu Qatar maju kok, oh itu Arab Saudi maju kok, oh itu Brunei maju kok. Arab Saudi, Qatar, Dubai, Brunei itu adalah negara sumber daya alam, negara SDA, bukan SDM. Ya, nggak ada tuh penemu dari Qatar, nggak ada tuh penemu ilmuwan gitu. Kalaupun ada satu dari 1 juta orang ya. Negara maju itu rata-rata negara SDM guys. Korea Selatan itu kan negara SDM ya. Jadi harus apple to apple ya, negara SDA dengan negara SDA, negara SDM dengan negara SDM ya. Warga Konoha kan sering mengatakan, oh lihat tuh Qatar, oh lihat tuh Dubai. Dubai itu negara SDA. Kelebihan mereka, mereka punya banyak minyak dan yang membagi dikit gitu. Coba kalau penduduk Dubai itu 300 juta seperti Indonesia, apakah bisa semaju sekarang gitu? Gak bisa. Mereka hanya mengandalkan minyak. Kalau minyaknya habis, mereka akan konflik lagi, ribut ya. Itu yang jadi permasalahannya. Jadi di antara sahabat yang nonton video ini ya, mari kita menjaga yang namanya budaya kita, tradisi kita gitu. Jangan sampai dirubah gitu. Saya setuju dengan apa yang diucapkan oleh Kang Deddy Mulyadi. Kang Deddy Mulyadi pernah mengatakan, orang Jawa Barat itu sekarang sudah tidak punya budaya lagi. Ya, maksudnya budayanya sudah dirubah ya. Kalau kita perhatikan sekarang Jawa Barat itu sangat ke Arab-Arapan ya. Bahkan saya tidak bisa membedakan mana orang Arab, mana orang Jawa Barat. Jadi kalau saya perhatikan di Jawa Barat itu sangat ke Arab-Arapan. Ngomongnya juga ke Arab-Arapan. Ya. Jadi dalam hal ini saya mendukung yang dikatakan oleh Kang Deddy Mulyadi. Cuman Kang Deddy Mulyadi kan sering dikata-katain musyrik. Karena apa? Karena ya dia menggagas kembali budaya-budaya Sunda gitu ya. Dia melestarikan namanya budaya Sunda ya. Kadang disebut menyembah berhala, kadang disebut musyrik dan sebagainya. Ya pada dasarnya budaya itu seperti itu kok ya. Itu cuma tradisi gitu, bukan ada klinik-klinik apa segala macam, nggak ada ya. Nggak ada guys. Kalau boleh jujur, agama yang dari Arab juga ada klinik-kliniknya kok kalau boleh jujur. Jin ya. Jin itu kan semacam klinik kan, semacam mistis kan. Dalam agama mayoritas di Konoha itu ada jin kan. Ini saya sudah pernah bahas ini. Jin itu nggak nyata guys. Jin itu nggak bisa dibuktikan secara ilmiah. Jadi kita itu ya, kalau boleh jujur ya, kita itu sudah dicuci otaknya gitu. Kita ya diajarkan untuk membenci budaya kita. Ya, supaya apa? Supaya kita menjunjung tinggi yang namanya budaya Arab. Padahal kan budaya itu sama aja. Gak ada yang lebih tinggi, gak ada yang lebih rendah gitu. Ya udah samain aja gitu budaya Arab dengan budaya budaya lokal gitu, budaya kita. Ya, jadi kalau ada yang menggunakan ikat seperti ini ya, ya seperti orang Sunda Witan misalnya, maka akan dikatain, oh ini dukun, oh ini musyrik, oh ini segala macam. Jangan seperti itu guys, nggak boleh seperti itu. Nggak ada satupun negara maju dunia ini ya, yang maju ya mereka terputus dengan nenek moyangnya, nggak ada. Jadi saya sepakat dengan yang dikatakan oleh Kang Deddy Mulyadi. Kang Deddy Mulyadi itu memajukan Jawa Barat itu dengan cara apa?
dengan cara melestarikan budaya. Kang Deddy Mulyadi itu bukan orang bodoh, guys. Ya, dia berpendidikan S2 kalau nggak salah. Ya, tujuan daripada Kang Deddy Mulyadi apa? Biar Jawa Barat itu tidak hilang ya. Kang Deddy Mulyadi mengatakan orang Batak itu sampai kapanpun pasti ada. Karena apa? Karena ada marganya. Ya, orang Padang juga sampai kapan pasti ada. Karena apa? Karena mereka cinta dengan budayanya. Orang China juga ada marganya dan lain sebagainya. Tapi orang Jawa Barat itu nggak punya yang namanya budaya. Mereka dikontrol oleh budaya Arab ya. Itu yang saya sepakat daripada pernyataan Kang Deddy Mulyadi. Di antara sahabat yang nonton video ini ya, mari kita sadar gitu ya. Kita harus melestarikan yang namanya budaya kita itu ya. Tapi yang saya maksud di sini budaya yang baik ya, bukan budaya yang buruk ya. Kenapa kita harus melestarikan budaya kita? Karena dengan melestarikan budaya kita itu, kita akan cinta dengan alam kita, cinta dengan tanah air kita. Kalau kita cinta dengan tanah air kita, dengan budaya kita, ya, dengan udara, dengan angin segala macam, ya, maka kita akan menjaga yang namanya lingkungan kita, tidak buang sampah sembarangan. Itu tujuannya kenapa kita harus melestarikan yang namanya budaya, ya. Oke, sekian video ini. Terima kasih sudah menyimak. Saya kaum intelektual, salam rasional.